Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini kami akan mempresentasikan tugas PKN yang berjudul Implementasi Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional dan Sarana Penguatan Karakter Masyarakat. Anggota kelompok kami terdapat Sabrina Dewi, Nur Afifa Yusdi, Andini Asnita, Adam Ilhan, Fazri Muhammad, dan Garuda Alfayat. Latar belakang. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan menyatukan keragaman budaya serta suku Nusantara. Sebagai simbol persatuan, bahasa Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai simbol kebanggaan dan kedaulatan bangsa, sejalan dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan kerukunan yang diwariskan sejak Sumpah Pemuda 1928. Namun, di era globalisasi, dominasi pengguna bahasa asing khususnya di ruang publik menjadi tantangan besar. Data Badan Bahasa 2001 menunjukkan 30% papan iklan di perkotaan menggunakan bahasa asing, mencerminkan kecenderungan masyarakat mengedepankan modernitas yang dapat melemahkan peran bahasa Indonesia. Penelitian mengenai implementasi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan sarana penguatan karakter menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya, dampaknya terhadap identitas nasional, serta langkah-langkah penguatan yang dapat dilakukan. Penelitian ini juga bertujuan memberikan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional bagi generasi mendatang. Selanjutnya dasar teori akan dijelaskan oleh Andini Snita. Udah. Dasar teori bahasa adalah salah satu komponen utama pembentukan identitas bangsa. Sesuai UUD 1945, pasal 36C, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas nasional dan simbol negara. Ini ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, berkontribusi pada pembentukan kepribadian, karakter, dan moral bangsa. Di era modern, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi politik, sosial, dan budaya yang mendukung pembangunan bangsa. Penggunaan bahasa yang baik dan benar diyakini dapat meningkatkan nasionalisme, memperkokoh kepribadian, dan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya, lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa membantu manusia memahami, menyampaikan, dan menghubungkan pengalaman pengalaman serta nilai-nilai dalam masyarakat si utama, ideasional, interpersonal, dan tekstual. Fungsi bahasa dalam sosial dan budaya. Fungsi ideasional memungkinkan bahasa menggambarkan pengalaman manusia, mendeskripsikan dunia, serta berbagai pengetahuan. Fungsi interpersonal membantu membangun dan menjaga hubungan sosial dengan mengekspresikan perasaan, sikap, dan lain-lain. Fungsi tekstual memastikan bahasa disusun secara logis dan relevan, memungkinkan penyampaian pesan secara jelas dan terstruktur. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran bahasa Indonesia dalam memperkuat karakter masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya bahasa ini sebagai simbol persatuan dan alat pembentukan karakter bangsa. Udah baca. Ya. Dongeng. Bahasa dan solusi. Sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia harus dilestarikan dan dikembangkan untuk menghadapi tantangan global. Fungsi utamanya mencakup peran sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, media pembangunan nasional, dan sarana pengembangan budaya serta iptek. Pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal membantu generasi muda menghargai budayanya sendiri. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab, siswa dapat menjadi individu yang disiplin, kritis, dan siap menghadapi globalisasi. Bahasa ini sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional, dan alat komunikasi lintas suku, budaya, dan wilayah, memperkuat kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas nasional yang menjaga keberagaman budaya di tengah globalisasi. Namun, tantangan berupa dominasi budaya asing memerlukan langkah strategis agar bahasa Indonesia tetap relevan dan memperkuat karakter masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kampanye nasional cinta bahasa Indonesia. Melalui festival, lomba, seminar, dan peran media massa, kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia dapat ditingkatkan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital.
Bahasa Indonesia harus dipromosikan melalui aplikasi, platform pendidikan, media sosial, serta konten digital menarik yang relevan bagi generasi muda. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas budaya. Melalui seni tradisional seperti teater, puisi, dan musik, komunitas budaya dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya bahasa Indonesia. Kesimpulan, bahasa Indonesia berperan penting sebagai identitas nasional, memiliki fungsi strategis sebagai bahasa resmi negara, media pendidikan, alat pembangunan nasional, serta sarana pengembangan budaya dan iptek. Pendidikan karakter melalui bahasa Indonesia yang mengintegrasikan kearifan lokal membantu siswa memahami budaya sendiri sekaligus menjadi individu yang kritis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Syarat menjaga dan menghargai bahasa Indonesia. Semua elemen masyarakat termasuk perintah perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga dalam kehidupan sehari-hari dan di era digital. Yang kedua, menguatkan pendidikan karakter melalui bahasa, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai luhur akan membantu membentuk generasi muda yang berkarakter dan mencintai tanah air. Yang ketiga, mempromosikan bahasa Indonesia secara global. Bahasa Indonesia perlu diperkenalkan ke dunia melalui program budaya, teknologi, dan kerjasama internasional agar menjadi kebanggaan yang dikenal secara global. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke.